2 minggu pakai iPad buat jadi pengganti kerja pakai laptop, apakah enak? Jawabannya enak banget. Halo semua, dengan gua Ali dan kali ini gua akhirnya bisa ngerasain kerja kayak orang-orang modern gitu, pakai iPad doang. Dan memang iPad ini bener-bener bisa dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik. Cuma sayang gue nggak bisa lama-lama lagi pakai iPad ini karena sebenarnya iPad ini bukan punya gue. Dan thank you juga buat Wah Gadget udah ngasih pengalaman seru kali ini. Anyway, iPad yang gue gunakan ini adalah iPad terbarunya dari Apple, yaitu iPad Air 5th Generation, generasi kelima, yang udah menggunakan chipset M1 Silicon. Dan ini adalah iPad kedua setelah iPad Pro yang menggunakan chipset M1 juga. Dan salah satu iPad terjangkau buat lo pilih saat ini cuy. Gue juga udah pakai ya Logitech Combo Touch buat aksesoris esensialnya, enak, nyaman, cukup fluid juga penggunanya. Ya alternatif Magic Keyboard lah. Kalau kalian penasaran sama si Combo Touch ini ya nanti ya komen aja maksud gue, dan gue bakalan share pengalaman racunnya menggunakan si Combo Touch yang satu ini. Oke, kita balik lagi ke pembahasan si iPad-nya, dan gue akan bahas pertanyaan gimana cara kita bekerja dengan menggunakan iPad tanpa perlu komputer lagi. Oke, jadi stay tune aja dan siapin pertanyaan aja kalau kalian masih pengen tahu soal hal tertentu mungkin yang gue bisa jawab nantinya. Oke. Gue sebagai reviewer, pekerjaan gue itu cukup fleksibel kadang ya, dengan alur kerjaan gue yaitu seperti riset barangnya, terus bikin script buat barangnya juga, bahkan terkadang perlu ngedit-ngedit sesuatu. Ya semuanya itu bisa gue kerjakan melalui iPad ini, dan kebanyakan sih ya gue kerjaannya palingan bikin script aja. Gue jadi lebih fleksibel, mau bikin script itu di mana aja tuh bisa banget pakai si iPad ini. Buat gue riset sih ini udah asik banget. Gue boleh pakai Notion buat nyari alur penjadwalan konten gue. Lalu terkadang gue buka multi app, satu buat nonton YouTube dan satunya lagi buat buka website terkait. Gak ribet sih, kayak gue tinggal tarik bagian 3 titik tengahnya dan drag ke sisi kanan lalu buka aplikasi lainnya. Dan cukup smooth ini ya. Cuma sayang gak semua aplikasi ini ngebuka fitur yang satu ini. Kayak Canva itu belum bisa. Jadi kalau gue mau desain pakai referensi agak ribet sih, kayak bolak-balik aplikasinya lagi. Tapi ini cukup simple ya, dengan resolusi iPad yang diberikannya yang itu nggak merasa iPadnya punya UI yang kebesaran ataupun kekecilan. Cukup proporsional lah ya. Ditambah juga chipnya ini ya udah cukup fluid dengan iPad OS-nya sekarang. Anyway, gue sampai sekarang sih masih nungguin sih iPad OS 16 yang sampai sekarang pun itu belum rilis cuy. Udah lama banget ini belum update ke iOS 16. Padahal gue penasaran sama fitur barunya iPad OS ya, si Stage Manager sama support external display. Itu kayaknya sih keren banget ya, macam laptop banget gitu jadinya. Selanjutnya proses gue kerja, abis itu riset ya, bikin script ya. Nah, biasanya sih kalau buat script di sini gue pakainya OneNote aja gitu buat nyatet hal-hal yang mau gue sampaikan ke video gue. Dan pada bagian ini gue cukup dimanja dengan fleksibilitas si iPad-nya dibanding pakai laptop, karena gue bisa pakai hampir di mana aja dan kapan aja tanpa khawatirin soal baterai atau enggak soal chargingnya. Ya semenjak iPad ini memang sebuah tablet ya, aman-aman aja cuy. Lu mau pakai di meja biasa ya pasti bisa, di pangku atau bahkan sambil tiduran tuh masih bisa juga. Paling gokil sih ya, ini ngurangin beban tas gue itu sampai 100 kali lebih lipat. 100 kali lipat ya, lebih ringan maksud gue. Jadi kayak buat tas kosong aja gitu, karena ringan banget sih tabletnya ini. Ya lebih tepatnya iPad ya. Dan hampir kebanyakan aplikasi iPad pun sekarang udah nggak kayak lu pakai smartphone lagi. Udah banyak yang adaptasiin tampilan desktopnya, sehingga tuh ya fungsinya nggak semata-mata kayak handphone besar aja. Udah semi lu pakai desktop aja cuy. Udah gitu juga buat kalau ngedit-ngedit cukup lancar juga. Gue nggak ngerasa kayak terhambat sama performanya. Gue kadang buat gambar di iPad ini pakai Canva gitu ya. Kadang cobain juga buat ngedit video pakai VN Editor ya. Ya aman semua lah, semuanya di iPad ini. Kalian juga nggak perlu sih gue kasih full review sama tablet ini, karena memang udah cukup lama juga ya iPad M1 ini rilis. Kayak M1 chipnya aja ya lu udah tahu di MacBook dan di iPad Pro itu sudah terbukti sangat lancar buat dipakai. Serta untuk iPad Air ini juga memiliki desain yang cukup oke cuy. Flat design dengan ukuran yang gue pakai ini di 10,9 inci di layar liquid retina, resolusinya 2360x1640 pixel. Akurasi warnanya bening banget ya. Memang buat jadi acuan warna tuh bisa banget pakai si iPad
iPad ini. Serta kamera depannya pun udah 12 megapiksel ultrawide juga yang bisa digunakan untuk center stage ya. Jadi buat lo video call itu udah enak banget, lo geser-geser ntar tinggal ngikutin aja sih kameranya. Cuma ya gue sih jarang banget pakai buat video call di sini semenjak gue nggak terlalu pakai buat social messaging di sini. Karena ya WhatsApp-nya itu sampai sekarang belum tersedia dan itu salah satu minus terbesar saat gue menggunakan iPad. Gue heran itu kenapa sampai sekarang nggak ada WhatsApp for iPad. Padahal kalau bisa sih ini bener-bener maksimal banget penggunaannya. Paling ya kalau kalian pengen pakai si WhatsApp-nya ya tinggal pakai WhatsApp for web aja. Tapi satu hal memang buat pengguna laptop kayak gue ini nggak bakalan terbiasa menggunakan iPad secara batangan aja gitu ya. Pakai seperti ini tuh gak enak banget pegangnya. Kayak lu perlu hati-hati biar nggak jatuh dan kadang-kadang tangan kita perlu 2 kali kerja pas lagi pegang si iPad ini. Satu buat nahan iPad-nya, yang satu buat navigasi. Ya kalau navigasi enak, tapi kalau ngetik langsung di iPad-nya itu super gak enak. Makanya saran gue sih ya, saran tambahan itu invest beli keyboard tambahan dan itu bakal ngebantu lu nyelesain banyak tugas. Karena lu kalau ngetik di iPad itu tuh rasanya kayak kasir supermarket aja, kayak sulit gitu. Cobain aja deh kalau kalian belum pernah nyobain ya. Terus buat ketahanan baterai, iPad gue yang ini tuh cukup bisa dikatakan baterainya itu tahan lama. Mungkin karena memang ini seri WiFi doang, gue konekin WiFi-an doang dan memang gak dipakai banyak aplikasi selain kerjaan gue. Ya selama gue pakai itu bisa tahan hampir 2 harian. Itu lama banget ya. Bener-bener tebal banget dan untuk chargingnya juga masih ada di paketannya juga. Last but not least ya, soal entertainment gue juga pakai ini kadang buat main game sedikit dan lebih banyak buat nonton film juga. Dan iPad ini udah asik banget buat dipakai nonton, cuma karena resolusinya itu nggak tok di 16:9 ya, ya ada black bar yang sedikit ganggu estetikanya sih. Tapi kalau lo nonton film yang HD dari YouTube, Netflix ini sih super nikmat banget. Ya pecinta movie marathon sih ya, ini bisa banget pakai. Ditambah pula untuk stereo speakernya ini udah pakai yang quad speaker. Jadi memang udah imersif banget lah kalau kalian pakai buat dengerin lagu. Dan kalaupun kalian mau pakai iPad buat main game ya gue saranin sih ya itu lo buat invest keyboardnya atau setidaknya itu stand iPad deh. Karena tablet besar ini pastinya tuh bikin lu cepet pegel nahan si iPadnya, walaupun beratnya itu nggak seberapa. Ya paling kasarnya lu kayak megang 2 handphone aja gitu. Cuma nenteng-nenteng iPad sambil main game itu ini ribet banget cuy, nggak bakalan fokus lu main gamenya. Yang terakhir nih, pendapat gua soal kekurangan iPad ini mungkin yang cukup jelas saat dipakai yaitu beberapa aplikasi esensialnya. Kadang bingung ya, mau ngebuat ini iPad itu khusus iPad atau tetap mau jadi kayak iPhone atau bahkan kayak si MacBooknya, kayak Instagram aja, terus TikTok sama WhatsApp itu kayak nggak fluid gitu pakainya, kurang enak gitu. Apalagi Instagram itu tetap jelek banget tampilannya. Terus iPad ini tuh nggak bakalan jadi apa-apa juga kalau misalkan lu nggak pakai Apple device lainnya gitu. Seriusan dah, iPad ini mungkin jadi tablet biasa aja gitu kalau lu nggak punya iPhone ataupun MacBook ya, karena ya nggak bakalan flawless gitu pemindahan datanya, mesti AirDrop dulu biar cepet gitu. Kalau nggak ada ya paling yang pindah datanya harus berbasis cloud dulu gitu, yang kadang-kadang makan waktu lama kalau file gue itu yang gue transfer besar. Jadi ya penggunaan iPhone maksud gue iPad ya sebenarnya itu banyak banget potensinya. Apalagi buat kalian yang lebih suka mobilitas, ini sih bisa banget jadi alternatif. Mau lu pakai kerja, kreasi sesuatu, atau cuma sekedar belajar sama bermain doang, iPad ini udah punya positioningnya sendiri. Dan memang kalau disebut pengganti laptop, iPad ini bisa banget buat pekerjaan ringan dan hampir ke tugas-tugas yang berat sekalipun. Tapi yang bikin gue sebel kalau iPad itu tuh nggak bisa jadi device pertama lo sebelum lo punya iPhone ataupun MacBook. Kayak agak sulit gitu kalau cuma iPad doang belinya. Dan ketika lo punya iPad juga ya, agak sulit buat lo pakai iPad sekedar iPad doang. Minimal ya masih punya aksesorisnya lah, kayak keyboardnya, pensilnya, atau seminimal mungkin punya stand iPadnya biar bener-bener bisa dipakai secara proper gitu. Sisanya yang terpenting kalau lu pakai iPad jangan dibawa pusing aja dulu, let it flow aja. Ya pasti nanti bakalan ketemu workflow penggunaan si iPad ini yang tepat, yang buat makainya lebih enak lagi. Dan balik lagi sih, walaupun ini bisa jadi pengganti laptop, ini tetap sebuah iPad. Bahkan berbeda fungsinya ketimbang lu pakai tablet Android gitu ya. Ini beda banget. Dan kalau lu pengen juga invest beli iPad, ya ini sih totally worth ya. Asalkan sesuai kebutuhan lu bisa tentuin nanti iPad mana yang lu butuhin. iPad mini, iPad Air, atau bahkan yang Pro sekaligus. Itu tinggal ya gimana kalian fokusnya sama mau yang mana untuk iPadnya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari iPad Air 5th Generation. Kalau kalian pengen beli, cek aja link di deskripsi. Dan tolong bantu share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh. Dan jangan lupa
lupa kasih pendapatnya juga di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semuanya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.